Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Kurniawan. Saya akan presentasikan hasil kerja saya untuk mengerjakan inhal anatomi blok 2.3, dimana diberi skenario ada seorang datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan. Nah, jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan tangannya kadang bergetar, tak stabil. Nah, ini tidak kelihatan mana ya. Lalu pertanyaan, apa kemudian penyebab kelainan Bangsopo tersebut? Selain itu, di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Nah, ini kalau dari tangannya kadang bergetar dan tak stabil ini kayak udah menunjukkan gitu loh kalau dia tuh mengarah ke Parkinson disease, dimana dia juga selain itu dia juga badannya juga bungkuk, kemudian jalannya sulit dan langkah pendek, berarti itu kayak ada shuffling gait, kemudian keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan. Jadi saya dapat simpulkan bahwa Bangsopo terindikasi terkena Parkinson disease. Nah, Parkinson disease itu apa sih? Parkinson disease itu dikaitkan sama hilangnya banyak sel dopaminergik di substansia nigra yang menyebabkan hipofungsi dari dopamin dan perubahan sirkuit ganglia basalis. Nah, neuron-neuron ini antara lain berada di bawah kendali dari sistem glutamatergik terangsang dan sistem penghambat asam gamma aminobutarat atau GABA. Nah, ketidakseimbangan antara sistem ini dapat menyebabkan eksitotoksisitas dan kematian sel dopaminergik. Nah, sehingga nanti kalau di ekstrim mungkin ya namanya. Nah, ini akan ditemukan hilangnya normal swallowtail sign atau appearance pada substansia nigra. Nah, seharusnya normal itu substansia nigranya itu kayak full gitu loh. Tapi kalau orang yang terkena Parkinson disease, substansia nigranya kayak cuman sepotong gitu lah, kayak nggak full lengkap. Nah, lanjut tadi anatominya itu kayak gimana. Nah, substansia nigra ini atau sesuai namanya, jadi dikenal sebagai black nucleus. Dari kata nigranya, dia ada struktur berwarna gelap di mesencephalon yang kalau di kalau yang di potongan itu dia kayak Mickey Mouse mesencephalon. Nah, warna gelap tersebut tadi berasal dari jumlah neuron yang tinggi yang mengandung zat neuromelanin. Nah, dia tersusun dari apa aja? Dia tersusun dari dua pars, ada pars compacta sama pars reticulata. Nah, pertama pars compacta. Dia ini bagian ini yang lebih besar dari pars reticulata dan terdiri dari kelompok sel-sel saraf yang padat. Sel-sel di bagian ini hasilin dopamin tadi, tadi yang karena itu fungsinya untuk neurotransmitter untuk kontrol gerakan otot. Lalu ada pars reticulata. Pars reticulata ini bagian yang lebih tipis daripada pars compacta. Dia punya strukturnya lebih longgar. Fungsinya itu untuk mengatur aktivitas ganglia basalis yang terlibat dalam pengaturan gerakan otot halus, koordinasi gerakan, dan juga fungsi kognitif. Nah, kerusakan atau gangguan dalam substansia nigra ini tadi kan dapat menyebabkan gangguan gerakan seperti yang terjadi pada penyakit Parkinson sesuai skenario. Lanjut, selain saya akan menjelaskan mengenai Parkinson disease dan substansia nigra, saya ingin menambahkan nanti ada pons, kemudian ada medulla oblongata, terus yang terakhir ada cerebellum. Nah, pertama kita bahas pons. Di pons ini kita bisa amati ya kayak struktur-struktur yang penting. Kalau di sini dilihat dari posterior, di sini ada ada sulcus medianus posterior. Tapi di sini nggak kelihatan ya. Medianus posterior. Terus di sini ada sulcus, ini ada sulcus limitans. Oke, ada sulcus limitans. Di sini dia. Kemudian juga di sini ada colliculus. Kemana tadi? Oh ya, nih ada colliculus facialis. Dia ini genu interna nervus facialis sama nuclei nervi abducens. Lalu ada striae, kemudian ada striae medullaris, di mana striae medullaris di mana tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatorius. Oke. Selanjutnya medulla oblongata. Ini kalau dilihat dari ventralnya. Oke, ventral dan dorsal. Di sini ada bagian-bagian penting. Pertama itu ada oliva. Ini oliva.
di mana yang merupakan penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Ada sulcus inferior, sulcus ventrolateral. Kalau di sini sepertinya nggak ditunjuk ya. Ini dia itu dilewati oleh nukleus nervi vagus, lalu ada piramid, maksud saya piramid atau piramis. Dia merupakan penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Lalu ada visura mediana anterior. Terus ada dicosatio pyramidum. Dia merupakan tempat memisahnya traktus pyramidum. Lalu di sini ada bagian penting juga di mana ada nervi cranialis yang keluar dari medula oblongata. Dia dari nervi 9 sampai nervi 12. Yang pertama itu ada glossopharyngeus, lalu juga ada nervus vagus, kemudian dilanjut oleh nervi accessorius, kemudian terakhir ada nervus hypoglossus. Kemudian lanjut ke bagian dorsal. Di sini ada yang penting tuh fasciculus cuneatus sama fasciculus gracilis. Nah, fasciculus kalau cuneatus dia itu mengatur somatomotorik yang ekstremitas superior. Kalau yang fasciculus gracialis dia mengatur somatomotorik ekstremitas yang inferior. Terus ini ada sulcus medialis posterior, di sini ada ya. Dan juga ada tuberculum cuneatus, juga ada tuberculum gracilis. Oke, itu aja sih untuk medula oblongata. Lanjut ke terakhir cerebellum. Di sini bagaimana cerebellum itu dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada archiocerebellum. Dia letaknya ada di lobus floculonodularis dan lingula. Dia mengandung nukleus fastigius dan dia itu fungsinya untuk keseimbangan. Lalu ada setelah archiocerebellum ada paleocerebellum. Dia letaknya ada di lobus anterior. Dia mengandung nukleus emboliformis sama nukleus globosus. Dia fungsinya untuk tonus otot. Lalu terakhir ada neocerebellum. Dia pada lobus posterior. Dia mengandung nucleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan juga koordinasi dengan cerebellum. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah menonton video inhal saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, masih banyak sih, saya ucapkan permintaan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.